wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu para peserta webinar yang telah join di webinar series kali ini. Pada webinar series kali ini merupakan rangkaian kedua dari webinar sebelumnya ya. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas topik key consideration to look for in managed service. Tentunya saya di sini akan ditemani oleh narasumber, yaitu ada dari tim Infinis Cloud dan juga tim Dunamis. Dari Infinis Cloud nanti pembicaranya akan ada Bapak Augusto Saverius Sipahutar selaku tim Pre-Sales Infinis Cloud. Pembicaranya akan ada Bapak Syarif Hidayat selaku Practice Leader HC Plus dan juga akan ada Bapak Wirawan Bayu selaku HC Plus Implementer. Di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Augusto dari tim Pre-Sales Infinis Cloud. Halo Pak. Halo, selamat sore Caca, Pak Bayu dari tim Dunamis dan semuanya yang ada di sini. Saya highlight sedikit, jadi Dunamis Organization Service ini merupakan salah satu konsultan HR yang fokusnya itu pada transformasi organisasi dan juga SDM. Nah, Dunamis ini juga memiliki suatu produk ya berupa aplikasi HR yang nantinya akan dibahas lebih lanjut di materi sesi Dunamis ya. Baik, kalau begitu untuk mengefektifkan waktu, Pak Agustus sudah siap ya? Sudah siap. Sudah siap, Ya. baik. Oke, kalau gitu silakan Pak Agusto. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, selamat sore semua. Kembali lagi saya ngucapkan selamat sore. Saya adalah Augusto dari Pre-Sales dari Infinis Cloud. Topik kali ini saya tetap sama, mungkin ada tulisannya mungkin harus kalau di title tadi adalah key dari managed service, tapi saya masih managed service karena itu adalah global semuanya. Tapi di hari ini saya coba menjelaskan tentang sedikit mengenai apa itu managed service yang diberikan oleh Infinis, yang mungkin selama ini juga ada beberapa bapak dan ibu sekalian yang join di meeting ini sudah menggunakannya atau ada juga yang belum. Oke, saya masuk ke slide saya yang pertama. Jadi ya saya menjelaskan mengenai tentang Infinis lagi. Jadi ya bisa dibilang tak kenal maka tak sayang ya. Makanya saya coba jelasin dikit nih tentang apa sih Infinis itu. Jadi sejak kapan sih Infinis itu berkecimpung di dunia cloud. Jadi kalau di slide ini bisa dibilang bahwa Infinis itu sudah mulai dari tahun 2007 sebagai first exchange 2003 itu adalah mail service ya pada saat itu. Habis itu ya kita juga jadi pionir pada saat itu sebagai cloud computing di industri cloud ini. Nah, habis itu setelah perkembangan zaman, Infinis mulai merambah lagi ke service-service lain, yaitu contohnya adalah infrastructure as service, itu IaaS. Kalau kita sebut IaaS, habis itu platform as service, PaaS, dan backup as service. Nah, untuk semua service dan layanan yang kami berikan ini, itu disupport dengan data center kami yang ada di lokasi di Jakarta. Jadi kami ada 2 data center saat ini, itu lokasinya semua masih di Jakarta. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan untuk bisa di luar Jakarta, tapi pada saat ini masih di Jakarta. Dan menggunakan koneksi bandwidth, yaitu kalau untuk di lokal OpenEXP dan C2IX itu sekitar 10 Gbps ya untuk saat ini, dan internasionalnya adalah 600 Mbps. Nah, dengan kami memberikan uptime guarantee SLA kami yaitu 99,5%. Jadi 99,5% itu kalau bisa dihitung sekitar dalam 1 tahun itu ada sekitar 1 menit ya kalau nggak salah, 1 menit atau 2 menit down ya. Jadi tapi itu mungkin biasanya juga down itu juga berhubungan dengan misalnya kayak restart dari maintenance dari hostnya kami. Jadi kami memberikan schedule kepada customer untuk hostnya kami di restart sehingga service-servicenya mereka akan down. Dan tapi itu kami biasanya memberikan email dulu, notifikasi dulu ke customer dan juga ada jadwal yang dilakukan. Jadi tidak pada saat hari-hari ini, tapi biasanya dilakukan pada weekend dan malam hari banget. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke Infinis yang sebagai infrastruktur as service. Nah di sini
saya memberikan 3 gambar di sana, yaitu adalah Infinis Cloud, itu eh, cloud computing dari Infinis Cloud. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat nih, suka masuk website, ada Infinis Cloud, ada Cloud Kilat. Nah, itu sebenarnya adalah satu perusahaan, jadi kami cuma membedakannya antara Infinis Cloud itu ada plus managed service, yang nanti kita akan detailkan apa managed service. Cloud Kilat adalah service-service yang tidak memerlukan managed service. Jadi anggapnya semacam self-service. Nah, habis itu kami juga berpartner dengan perusahaan-perusahaan cloud computing yang cukup ternama saat ini ya, seperti Azure dan AWS. Dan ya, untuk saat ini kami masih fokus dulu di 2 partner ini, karena masih yang kayak Alibaba dan lainnya kami juga berharap itu bisa ke depannya, tapi saat ini kami lagi fokus di Azure dan AWS. Nah, untuk topologi dari 4 infrastruktur ini itu bisa jalan di running di operating system Windows Server, Ubuntu, CentOS, FreeBSD, ataupun varian-varian Linux lainnya. Jadi itu seperti itu. Nah, dan topologi ini juga bisa dibangun dengan menjadi 3 area, yaitu bisa public cloud, ya contoh seperti sekarang, Bapak Ibu sewa suatu cloud service atau VPS, setelah itu pasti akan connect ke internet. Nah, itu adalah public cloud. Jadi langsung connect, habis itu langsung diinstal aplikasi yang dibutuhkan dalamnya, itu adalah cloud service. Sedangkan kalau private cloud sendiri, itu lebih contohnya adalah semacam colocation. Jadi Bapak Ibu bisa sewa server atau rack di dalam server kami, atau bisa juga bisa sewa rack atau sewa server di kami, itu khusus untuk spesifikasi unitnya untuk layanan Bapak Ibu sendiri. Jadi private cloud itu lebih ke dedikasi resource dan segalanya itu diberikan ke resource, baik itu network, baik itu resource dari CPU-nya sendiri, dan semua itu didedikasikan ke perusahaan Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi contohnya adalah co-location. Nah, yang habis itu yang hybrid cloud. Nah, ini yang lagi tren sekarang. Saya jadi beberapa kali mengikuti beberapa seminar-seminar dari Azure dan AWS. Mereka sekarang lagi mencanangkan mengenai tentang enabler itu atau cloud adopsi gitu. Jadi cloud adopsi ini jatuhnya adalah Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan, wah saya kalau pindah ke cloud artinya semua sistem saya harus ke cloud. Oh enggak kayak gitu. Jadi hybrid cloud ini adalah semacam kayak ya sama kayak mobil ya, hybrid mobil hybrid. Jadi ada bisa bisa bensin, bisa listrik. Nah, jadi cloud juga sama. Jadi bisa ada di cloud atau dan ada di on premise. Nah, jadi kayak semacam perpanjangan dari infrastrukturnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu misalnya punya sistem di on premise, ya nggak apa-apa tetap di on premise kalau belum mau pindah ke cloud. Tapi misalnya ada sistem baru yang ternyata membutuhkan resource yang pengadaannya cukup besar, dan beberapa pengadaan listrik dan segalanya juga cukup besar, dan harus cepat, dan itu tidak bisa dilakukan dengan sekali jalan dengan saat ini, bisa dilakukan dengan hybrid cloud. Jadi nanti bisa server yang ada di cloud itu akan terhubung secara private dengan servernya Bapak Ibu sekalian yang di on premise seperti itu. Atau juga berhubungan antara public cloud dan private cloud yang misalnya dua-duanya itu juga bisa digabungkan seperti itu. Jadi itulah hybrid cloud. Jadi bisa saling bersinergi. Oke, nah habis itu masuk ke software as service. Ini satu layanan kami juga, software as service atau platform as service, yaitu email service. Di sini kami ada 3, yaitu Microsoft Email 365, habis itu Google Workspace, dan Situ Mail atau Mail Exchange. Nah, ini seperti tadi kita jelasin bahwa tahun 2007 Infinity sudah bergerak di email, yaitu Situ Mail ini. Nah, jadi saat ini kami untuk para tim itu sales dan semuanya itu lebih akan menyarankan Ibu menggunakan Microsoft 365 dan Google Workspace kalau ingin menanyakan tentang layanan email. Jadi untuk yang Situ Mail ini kami sekarang cuma hanya maintain existing customer aja. Jadi misalnya ada penambahan storage dan segala, tapi hanya untuk existing customer menggunakan Situ Mail ini. Jadi semuanya akan dibawa ke 365 dan Google Workspace. Nah, di 365 ini sendiri bisa dilihat pada gambar, itu ada beberapa feature-feature ya di dalamnya. Ada kayak Teams yang untuk kolaborasi, contoh mirip seperti Zoom sekarang. Habis itu Exchange ya sama kayak Situ Mail, itu adalah untuk emailnya.
OneDrive itu untuk capacity penyimpanan per tiap personal dari tiap yang subscribe, habis itu SharePoint untuk portalnya. Nah, di Google Workspace juga sama. Jadi seperti set by set lah. Jadi kalau kalau di Google Workspace itu email itu menggunakan Gmail, kalau tadi di situ penyimpanan OneDrive di Google Workspace menggunakan Drive, habis itu online meeting-nya menggunakan Meet, habis itu bisa menggunakan kalender dan chat dan beberapa feature-feature lainnya seperti Current, Jamboard dan ini. Nah, itu biasanya ada beberapa hal yang sama. Dan juga tambahan dari Office 365 adalah pembelian Microsoft Office yang subscription per bulan. Jadi Bapak bisa bayar per bulan. Jadi Office Office yang offline desktop yang diinstal di Bapak Ibu, jadi nggak perlu lagi bayar satu single bayar sekali, habis itu dipakai untuk setahun, tapi bayar cuma per bulan. Tapi bayarnya bisa per bulan, kayak semacam sewa di Microsoft itu sewa per bulan dan keuntungannya ya mungkin misalnya kayak tahun sekarang Microsoft mengeluarkan Office 2021, Bapak Ibu akan mendapatkan update Microsoft Office 2021. Sedangkan kalau tadi beli putus gitu ya anggapannya itu ya Bapak cuma misalnya sekarang pakainya 2013 ya berarti tahun depan mau pakai 2021 berarti harus beli lagi yang seharga package-nya itu seperti itu. Jadi contoh itu yang lebih membedakan antara Office desktop yang ada di Office 365 dan Office yang putus yang kalau Bapak Ibu beli di vendor-vendor Office yang ada. Nah, habis itu yang ketiga adalah produk kami adalah backup as service Kilat Protect. Jadi kalau misalnya suka lihat di website dulu ada namanya Kilat Backup. Nah, sekarang itu menjadi Kilat Protect karena feature yang ditambahkan itu jadi ada tambahan lagi selain cuma hanya backup. Jadi pertama di dalam Kilat Protect ini ada backup antivirus dan malware juga. Habis itu juga proteksinya juga bisa sampai 20 platform, yaitu bisa Linux, Windows, hypervisor yang lainnya, iOS, Android, dan juga termasuk juga Office 365 dan G Suite-nya Bapak. Jadi kalau email service yang sekarang di 365 dan Google Suite itu tidak memberikan tambahan backup. Nah, jadi Bapak bisa Ibu menggunakan backup service ini untuk sebagai tambahan untuk membackup email-email yang ada. Habis itu juga feature-feature-nya ada One Integrated Security Service, berarti ada satu konsol yang di admin bisa akses. Setelah itu semua user-user yang terintegrasi dengan konsol ini, si administratornya bisa memanage, bisa melakukan schedule backup-nya jam berapa, atau bisa memaintain hal-hal yang bisa dilakukan di web konsol itu. Nah, habis itu feature-feature dari backup service ini kami menggunakan Acronis. Ya, kalau kenapa kita memilih Acronis karena Acronis adalah salah satu perusahaan besar yang ada sekarang yang bergerak di bidang backup dan mereka juga pusat datanya juga cukup besar, memonetir 4 juga dan memiliki beberapa sertifikasi yang cukup untuk menjaga keamanan data-data Ibu, Bapak sekalian. Nah, habis itu saya masuk ke benefit dari cloud computing. Jadi saya benefit cloud computing kalau bisa dicari di search di Google atau di mana itu mungkin cukup banyak ya. Jadi bisa ditelaah tapi mungkin saya mempoinkan adalah sekitar 8 poin di sini yaitu pertama cost saving itu di mana kenapa dibilang cost saving ya karena itu membantu kita untuk jadi menghemat dari perhitungan yang ada dilakukan. Contohnya dengan cloud, kita tidak perlu lagi membeli hardware sesuai dengan yang kita mau. Jadi kalau kita misalnya ada pengadaan budgeting di tahun di perusahaan, biasanya itu kita kalau mau beli hardware, kita harus bikin dulu sekitar setahun atau 2 tahun ini hardware bisa cukup nggak gitu kan. Misalnya dengan database-nya bisa cukup nggak, storage-nya berapa nih perlu gini. Nah kalau dengan cloud itu tidak perlu seperti itu, jadi kita hanya beli yang kita perlu dulu, habis itu nanti kalau mau di fleksibel di misalnya memorinya atau apa semua itu bisa dilakukan dengan mudah di cloud computing. Jadi bisa diturunkan atau bisa dinaikkan seperti itu. Jadi itu cukup menghemat ya untuk maintain the hardware. Dan juga
salah satu investasinya adalah investasi di IT personelnya. Jadi mungkin kalau lagi manage server yang baru gitu kan. Server kan tidak pernah selalu berubah-ubah. Misalnya tahun ini misalnya menggunakan Dell server yang cukup high end ya. Habis itu tahun depan ganti lagi ke server Dell lagi atau server apapun yang lainnya, itu juga cukup cukup bikin kepala headache juga, pening juga, karena berarti kita harus menyiapkan IT personal yang handal nggak cuma di virtual mesinnya gitu, misalnya misalnya di on premise, tapi juga Bapak juga harus tahu bahwa fisiknya ini harus di-maintain bagaimana caranya gitu. Nah, dengan cloud computing itu tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Jadi cuma berpikir bahwa ini saya punya satu storage, kayak anggapnya saya punya satu ladang rumah di suatu tempat, habis itu kita hanya manage si ladangnya aja. Jadi nggak perlu lagi manage yang host-nya. Jadi di belakang-belakang kita nggak perlu kayak anggap kalau bisa kayak di perumahan kita mesti bayar RT-nya lah untuk apa untuk maintenance si samping-samping rumah kita gitu, itu nggak perlu seperti itu. Jadi contohnya di cost saving seperti itu. Habis itu tipe strategis, jadi cloud computing itu menawarkan keunggulan kompetitif dengan kita nggak perlu menghabiskan waktu untuk menginstal aplikasi yang ada. Jadi aplikasi langsung cepat bisa terupdate seperti contohnya Office 365 dan G Suite gitu. Jadi mereka pada saat mereka lagi launching produk baru mereka, jadi revisi security patch atau apa, itu otomatis langsung kita menerima benefit itu tanpa kita perlu memikirkan untuk bagaimana nih cara update-nya. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu punya mail service sendiri gitu kan, nah itu harus memikirkan nih udah versi sekian nih udah mulai jadul nih, jadi harus diupdate, nah seperti itu. Sedangkan kalau di 365 Bapak cuma tinggal pakai servisnya, pada saat dia ada patch mengenai update atau naik versi dari si Office 365 itu sendiri, itu otomatis tanpa perlu Bapak Ibu memikirkan untuk migrasi ataupun untuk bagaimana mengimplementasi si patch-nya itu sendiri. Nah, habis itu yang poin ketiga ya high speed, ya tentu karena dari cloud computing itu menawarkan kecepatan untuk deployment, habis itu backup dan restore data, easy. Kalau jadi selama pada saat Bapak Ibu dan udah menaruhkan datanya udah di cloud, itu jadi lebih mudah untuk di backup dan untuk di restore. Sedangkan kalau untuk di on premise mungkin menurut saya itu cukup taking proses ya untuk restoring-nya. Nah, habis itu poin kelima, yang poin yang lumayan penting juga biasanya adalah unlimited resource capacity. Jadi yang seperti tadi poin yang pertama tadi kita sebutkan mengenai apa tadi? Mengenai cost saving ya. Jadi unlimited cost resource capacity juga berhubungan dengan cost ya. Jadi dengan cloud kita tidak perlu memikirkan lagi bahwa kita nih harus punya resource seperti apa nih. Jadi pada saat resource kita memang akan naik, ya kita cuma tinggal request dan naikkan saja. Atau kita mau turun itu tinggal harusnya. Jadi resource. Jadi tidak perlu memikirkan untuk spending, wah ini saya harus beli hard disknya misalnya nambah lagi sekitar 500 giga atau berapa ya, dihitung-hitung dulu capacity planning untuk dalam setahun, setelah itu baru ditambahkan. Nah itu ini enggak, ini cuma tinggal lakukan send email atau melakukan tanya ke bagian sales bahwa ini saya punya resource, saya punya ladang nih perlu dinaikkan nih resource-nya dari 200 meter gitu, misalnya kalau kayak tanah gitu, misalnya 200 meter menjadi 400 meter nih, langsung dengan instan pada saat itu langsung bisa berubah jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Jadi lebih ke sana unlimited resource. Habis itu security. Nah, ini yang jadi poin penting biasanya. Biasanya kita mikir, wah kalau saya taruh data saya di publik, itu berarti data saya tidak aman. Ya karena banyak ya, contoh kayak Tokopedia kemarin juga datanya problem gitu kan. Jadi kebocoran atau apa, habis itu beberapa kayak BPJS datanya juga bocor gitu kan, itu kan semuanya gitu. Tapi sebenarnya cloud itu bisa dibilang lebih secure dibandingkan perusahaan on premise seperti kita. Jadi karena pada saat cloud itu dia selalu memberikan
SOP dan perbaikan-perbaikan untuk setiap di security-nya. Jadi dia nggak cuma memikirkan perusahaan kita juga untuk security, tapi dia memikirkan untuk perusahaan-perusahaan untuk customer-customer-nya yang besar. Jadi kayak contoh di sini Rapid Scale itu klaim dari 94% bisnis itu malah improvement-nya itu lebih banyak di cloud dibandingkan di on-premise. Jadi bisa jadi belum tentu bahwa security di cloud itu tidak aman. Jadi sebenarnya security di cloud itu lebih aman juga karena mereka biasanya para provider kayak host seperti kami itu memikirkan bagaimana caranya bahwa data Bapak itu lebih secure dibandingkan data Bapak itu harus secure karena banyak banyak sekali trojan-trojan atau akses yang masuk dalam server Bapak dan Ibu sekalian. Habis itu ke mobility, ini employee karena data servernya ditaruh di mana di cloud itu mobility employee itu bisa mengakses lebih ini. Sedangkan kalau di on premise Bapak Ibu harus memikirkan untuk bagaimana nih caranya supaya bisa diakses di luar dengan memikirkan internet bandwidth-nya juga karena diakses oleh data itu. Jadi cloud itu feature yang utama. Yang ketujuh adalah mobility. Habis itu yang poin ke-8 itu mengenai collaboration. Jadi cloud computing nih membantu customer yang beragam di lokasi. Jadi misalnya Bapak punya cloud di Jakarta, tapi itu bisa diakses oleh banyak hal, bisa banyak tidak nggak perlu memikirkan lagi. Jadi misalnya dia ada di Jawa atau di mana itu tidak ada masalah karena data bandwidth yang besar yang cukup diberikan oleh para cloud computing provider itu cukup menjamin bahwa server Ibu itu bisa diakses dengan cepat oleh para user-user yang ada walaupun itu berbeda region. Oke, nah habis itu sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, habis itu 7 consideration kita waktu memilih data center. Satu adalah lokasi. Jadi pada saat Bapak memikirkan bahwa ini servernya ada di mana, jadi Bapak bisa tanya ke perusahaan yang si data center, itu lokasinya di mana. Jadi di sana di lokasi itu jadi bisa memikirkan bahwa kalau ke depannya misalnya mau maintain terpaksa harus memaintain data centernya jadi bisa jadi lebih mudah, mungkin lebih dekat karena di Jakarta atau di mana atau bisa di remote seperti itu. Dan juga secara tentang misalnya habis itu juga memikirkan tentang stable internetnya gitu kayak misalnya di sana tuh internetnya cukup stabil, habis itu nggak jauh dari gangguan disaster seperti banjir, earthquake dan ini itu jadi memastikan bahwa lokasinya cukup aman. Nah, habis itu electricity power supply ini kebutuhan listrik si power supply itu. Jadi harus juga ter, ter apa kondusif ya harus atau cukup aman lah gitu ya. Jadi kalau di sini sih paling umum biasanya data center itu menggunakan tier 3 yang di-provide ya. Jadi di mana biasanya mempunyai banyak power atau distribution plug yang ada tapi memang cuma satu, tapi ya itu biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya beberapa tier itu ada macam-macam, ada tier 1, 2, 3 dan 4 ya. Satu ini yang paling umum adalah tier 3. Sedangkan kalau tier 1 dan tier 2 itu electricity-nya masih kurang memadai. Nah, atau kurang aman lah kali ya kalau bisa dibilang. Nah, habis itu network service capacity data center itu harus provide good bandwidth capacity lokal dan international bandwidth. Jadi ya si data center itu harus bisa memberikan jaminan bahwa bandwidth lokalnya dan international bandwidth itu mencukupi dengan kebutuhan yang ada. Jadi nggak kekurangan lah ya. Habis itu secure, ya tentu data center tuh harus secure. Habis itu reputasi, nah ini sangat penting juga reputasi, jadi bisa dilihat reputasi dari si data center ini kadang-kadang bisa kita ketahui dari beberapa blog atau dari beberapa ya kita bisa googling lah ya beberapa respon-respon dari user-user yang ada misalnya testimoni nanti bisa dilakukan bahwa ini berarti kalau misalnya testimoninya bagus itu nanti data center ini cukup bagus ya contohnya kayak di Tokopedia lah gitu contohnya jadi kita kan biasanya suka tuh beli barang gitu kan
Habis itu kita memberikan testimoni bintang 3 atau bintang 4, nah seperti itu. Kayak ya mungkin data center memang belum ada satu page web seperti itu, tapi dari beberapa testimoni, habis itu dari beberapa klien yang mungkin misalnya dari beberapa user yang kenalan Bapak dan Ibu sekalian, jadi memberikan bahwa refer bahwa data center ini reputasinya cukup bagus. Nah itu mungkin seperti saat itu. Habis itu flexibility dan scalability. Nah ini bisa fleksibel dan scalability. Jadi kalau misalnya perusahaan kita itu terlalu banyak perubahan, itu jadi bisa si data center itu support untuk flexibility dan scalability. Nah yang terakhir yang paling penting adalah support. Jadi si data center ini provide nggak support yang bagus gitu ke customer. Jadi misalnya dia sebut bahwa dia ada support 24/7, tapi mungkin ada beberapa misalnya di weekend tidak bisa ditelepon atau apa tidak bisa di email seperti itu. Nah itu mungkin itu bisa jadi konsiderasi dari pemilihan data center. Oke. Nah, habis itu, nah sekarang why Infinis Data Center? Nah pertama, kenapa Bapak Ibu memilih Infinis Data Center? Yaitu satu tier 3 ya. Jadi kita electricity kami adalah menggunakan tier 3 data center. Habis itu kita juga pas dari ISO 20001, di mana ini berhubungan mengenai tentang Information Security Management, ISMS. Habis itu pas dari 9001 2015, ini mengenai tentang Quality Management, QMS. Habis itu infrastrukturnya tentu juga harus didukung, karena data center yang bagus ya infrastrukturnya juga harus bagus, yaitu dengan local bandwidth, OpenEXP dan ini, habis itu international bandwidth-nya juga, dan Bapak juga bisa tes juga infrastruktur, contohnya dari CPU-nya bagaimana, atau dari memori, atau cara baca read dan write-nya dari storage yang di server itu seperti apa, itu adalah infrastruktur juga termasuk, dan pasti juga adalah support. Jadi support dari kami itu adalah tetap 24/7 kali 365, dan juga kami juga menawarkan tambahan lagi yaitu provide managed service. Nah, jadi dari managed service ini kami akan jelasin lebih deep lagi di slide berikutnya. Oke. Sebelum kita masuk ke managed service, ini adalah bagaimana sih kita subscribe service yang ada di Infinis. Nah, ini saya bagi menjadi 2. Pertama adalah dari kata-kata adalah butuh nggak managed service gitu kan. Karena tadi di slide yang infrastruktur as service kita punya 2 brand nih, ada Infinis Cloud dan Cloud Kilat. Nah, jadi pada saat tidak membutuhkan managed service, Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke websitenya Cloud Kilat. Habis itu login di sana, habis itu order beberapa produk-produk yang ada. Di situ ada domain, ada virtual server, ada juga backup service, dan macam-macam ada di sana. Ada juga backup storage juga di sana. Nah, setelah itu sudah, habis itu Bapak Ibu bisa menggunakan service-service itu. Langsung jadi Cloud Kilat customer kami. Nah, habis itu kalau bagaimana nih kalau butuh managed service nih? Kalau butuh managed service, biasanya itu akan dikontak oleh tim sales kami, dan biasanya juga tim sales dan pre-sales juga akan menawarkannya. Jadi menawarkan konsultasi, feel free konsultasi gitu, supaya bisa tahu bahwa ini yang Bapak Ibu akan kerjakan di service itu seperti apa. Jadi, nah di sini kami berharap dengan bisa ada konsultasi, itu bisa meminimize budgeting-nya Bapak Ibu dan sekalian. Jadi misalnya kayak contoh kasus waktu itu service dari web gitu kan misalnya, itu kami biasanya menawarkan misalnya udah nggak apa-apa webnya di spek segini aja gitu, dengan misalnya dengan kebutuhan resource kebutuhan akses yang misalnya cuma berapa user aja gitu. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah pakai yang spek yang besar, tapi mungkin database-nya aja yang lebih besar gitu misalnya, resource-nya seperti itu. Jadi kita bisa lakukan itu. Atau juga kalau di email service kita bisa memberikan beberapa paket-paket email service yang berbeda-beda gitu. Contohnya misalnya di Office 365 kita mungkin, oh yang ini bagian yang di beberapa departemen ini nggak usah pakai yang versi ada desktopnya nih, tapi mungkin
hanya pakai emailnya aja seperti itu. Jadi kita bisa kasih better solution untuk penggunaan service-service yang ada. Nah, habis itu juga setelah dari sana kita juga memberikan trial service biasanya di sekitar 7 sampai 14 hari biasanya. Nah, di situ dari trial service kita misalnya contohnya virtual server lah gitu ya. Jadi bisa dikasih kita create-kan satu virtual server di sana yang sesuai dengan yang kita sudah konsultasikan. Habis itu Bapak Ibu bisa coba itu server service kami yang situ sekitar 7 dan 14 hari. Nah, setelah sudah agreement-nya sudah selesai, nanti tim sales akan kontak Bapak Ibu sekalian lagi apakah akan lanjut sebagai ini sebagai customer atau mungkin belum dulu gitu. Jadi pada saat udah itu akan dilanjut. Nah, bila bila mau misalnya si virtual server ini memang akan dipakai untuk ke production, ya udah kami akan pindahkan ini sebagai ke production. Tapi kalau misalnya mau bikin yang baru juga juga bisa, ada masalah seperti itu. Jadi bisa dilakukan. Tapi intinya adalah Bapak Ibu bisa coba trial service dulu produk kami dulu. Jadi dan bisa tahu bahwa performanya seperti apa, backupnya seperti apa, dan sebenarnya kalau udah merasa aman, udah merasa oke dengan itu, jadi bisa lanjut ke sebagai customer-nya Infinis Cloud. Oke, kita masuk ke poin managed service. Nah, managed service itu apa sih? Nah, managed service itu agak mirip ya dengan outsourcing. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu sebenarnya perusahaan Bapak Ibu itu me-outsource, memberikan jasa, mengekspand dirinya pekerjaan itu ke perusahaan kami. Jadi biasanya itu adalah berhubungan dengan including dari migration, maintenance, dan optimization di cloud managed service kami seperti itu. Jadi itu di-outsource-kan ke kami. Nah, scope dari managed service-nya Infinis itu terbagi menjadi dua. Satu adalah automatically sufficient service that under Infinis Cloud. Itu yang dimaksud adalah pada saat tadi seperti yang diagram tadi di sini, diagram yang di bawah managed service ini. Jadi pada saat Bapak Ibu join sebagai Infinis Cloud customer, itu otomatis sudah ada tambahan managed service. Jadi kami akan memberikan managed service di semua layanan, baik itu email atau virtual server dan segalanya yang under Infinis Cloud itu udah plus dengan managed service. Nah, habis itu kami juga nggak menutup juga untuk outsourcing outside Infinis Cloud Service. Ini maksudnya adalah kita juga nggak manage service-nya Infinis nggak cuma di infrastruktur yang di Infinis miliki, tapi juga infrastruktur di luar Infinis ataupun infrastruktur yang dikolaborasi. Jadi di Infinis ternyata ada, di luar Infinis ada. Nah, itu bisa juga kita yang manage aja gitu dibanding bisa juga kita yang manage juga seperti itu. Jadi tujuannya kami adalah untuk supaya Bapak Ibu bisa fokus di core bisnisnya gitu. Nah, di situ ada 6 poin dari managed service di Equity, yaitu satu adalah monitoring, itu jadi kami akan selalu memonitor servisnya yang ada dari layanan Bapak Ibu sekalian selalu up and running. Habis itu beberapa tools biasanya kami tambahkan di service itu, contohnya PRTG monitoring. Jadi di situ untuk tools yang untuk membantu kita juga, untuk membantu customer juga untuk bisa melihat penggunaan resource dari server yang dimiliki. Habis itu reporting, kita bisa memberikan daily usage activity report yang biasanya kadang-kadang ada beberapa customer yang meminta untuk itu sekitar bulanan, 3 bulan atau 6 bulan, jadi kami bisa berikan laporan itu. Jadi bisa bisa dicek bahwa oh mungkin pada hari tanggal berapa ternyata resource-nya itu cukup tinggi gitu, mungkin karena apa gitu kan. Nah, itu bisa dari laporan itu bisa kelihatan. Nah, habis itu yang ketiga adalah improve, itu optimasi ya dari service-service yang ada. Contohnya kasus adalah misalnya web servernya sekarang di akses cukup tinggi, jadi kita tambahkan buffer atau optimasi dari buffer dari database server yang supaya bisa
bisa sesuai dengan kebutuhan yang saat ini, misalnya terlalu banyak akses atau juga optimasi dari penambahan CPU, memori dan hard disk-nya. Habis itu proaktif support, ya di sini customer bisa email ke customer care kami, itu selalu 24/7 365 kami support, dan juga ada beberapa klien-klien juga yang biasanya kami juga berikan grup khusus gitu. Jadi akan di-create-kan satu grup di WhatsApp atau Telegram, nanti customer dan beberapa tim support dan sales akan ada di dalam sana. Jadi diharapkan selain dari email, sebenarnya kami juga cepat akan membalas emailnya, tapi juga dari Telegram atau grup itu juga kami berharap juga mungkin lebih cepat lagi, karena mungkin ya email mungkin nggak kebaca atau gimana. Jadi bisa lebih respon kami untuk eee, me merik apa, membantu request-nya dari Bapak Ibu bisa lebih cepat lagi. Habis itu remote support, yaitu bisa able untuk remote. Habis itu maintain, ya kayaknya kita melakukan maintenance sehingga servisnya Bapak Ibu sekarang itu selalu up and running. Nah, oke. Nah, itu masuk ke slide berikutnya adalah benefit dari managed service. Apa sih benefit dari managed service itu sendiri? Satu, poin pertama adalah efficiency and productivity boost. Jadi di sini bisa ditekankan bahwa customer itu bisa hanya fokus di core bisnisnya aja, habis itu beberapa aktivitas lain bisa dialokasikan ke tempat lain. Jadi bisa contohnya Bapak Ibu misalnya punya aplikasi, pembuatan aplikasi gitu kan. Nah, habis itu Bapak juga menjual itu, aplikasi itu. Nah, itu infrastrukturnya bisa diserahkan ke kami aja gitu kan. Jadi Bapak sewa server kami di sana, nanti kami yang manage servernya, infranya, supaya Bapak Ibu cuma fokus aja di sistemnya Bapak Ibu dan ini. Juga kalau itu bila aplikasi, dan kalau misalnya Bapak Ibu yang end user gitu misalnya. Nah, itu bisa tim IT-nya itu bisa fokus di core bisnis di sistem yang ada, sedangkan yang tambahan tadi misalnya misalnya dari ada kenaikan sistem yang ada ditambahkan di cloud, itu biar kami aja yang biar si vendor MSP aja yang manage itu. Jadi bisa lebih fokus ke sana. Habis itu flat predictable spending. Di sini managed service itu juga membantu dalam karena beberapa hal yang kita berikan, jadi pada saat kita mau bikin managed service, itu bisa dikasih tahu bahwa skop-skopnya seperti apa, jadi itu akan memberikan, jadi habis itu ada biaya harga dan segalanya. Nah, itu juga cukup lumayan, jadi cukup lumayan untuk diperhitungkan sebagai predictable spending, jadi bisa tahu bahwa, oh ternyata managed service untuk si cloud ini sejumlah sekian, jadi tidak akan lepas dari pagunya seperti itu. Itu mungkin lebih ke sana untuk di eee, predictable spending-nya. Habis itu cut time to market, ini adalah save cost dan shorten time to improvement various service level. Jadi lebih cepat untuk jadi Bapak Ibu bisa lebih adopsi teknologi bisa cepat dilakukan oleh Bapak Ibu untuk ngelakuin. Jadi kalau misalnya, oh mau ganti database-nya pindah dari SQL Server ke MySQL gitu kan. Nah, itu kita langsung bisa installkan langsung server server MySQL-nya langsung bisa, dan langsung bisa dipakai, gitu. Habis itu tentu dengan managed service kita memberikan SLA untuk memastikan bahwa sistemnya Bapak Ibu selalu up and running. Habis itu support eee, expert. Jadi kita punya beberapa tim IT yang teknikalnya ini, karena memang kita yang memanage di cloud. Nah, di sini poin pentingnya adalah Bapak Ibu tidak perlu memikirkan lagi untuk mencari orang yang butuh skill set seperti yang ada di cloud computing atau di eee, infra baru yang akan Bapak Ibu punya, seperti itu. Jadi tinggal diserahkan ke kami, jadi biar kami yang memikirkan untuk mencari orang yang skill set yang sama, seperti itu. Habis itu reinvest in your business, itu dengan menggunakan Infinix Managed Service, perusahaan dapat mengalokasikan kembali nih dana yang sebelumnya dianggarkan untuk unit teknologi, itu bisa pindah ke development area-nya itu. Mungkin itulah beberapa poin-poin dari manage of IT Managed Service.
Oke, nah mungkin di situ saja sharing saya mengenai managed service dari Infinis Cloud. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Caca lagi. Terima kasih Pak Agusto untuk penjelasannya, sangat detail juga dan pastinya menambah rasa dan juga pikiran kita juga bahwa memang penggunaan managed service ini tuh sangat perlu dan penting bagi company, terutama bagi core bisnis ya, yang sangat memerlukan managed service yang menggunakan infrastruktur yang scalable tentunya. Baik, berikutnya akan ada materi yang disampaikan oleh tim Dunamis. Jadi nanti akan ada 2 speaker ya dari tim Dunamis Organization, yaitu ada Bapak Syarif Hidayat selaku Practice Leader HC Plus dan juga Bapak Wirawan Bayu selaku HC Plus Implementer. Dan tim Dunamis ini merupakan salah satu customer dari Infinis Cloud juga. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi di sore hari ini saya melanjutkan sharing terkait dengan managed service yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agusto ya. Kemudian dikaitkan dengan salah satu bentuk kolaborasi ya yang kami lakukan. Dalam hal ini kami adalah Dunamis, penyedia jasa training dan konsultasi ya untuk terkait dengan service organisasi dan karyawan. Dan salah produk yang akan kami tekankan adalah HC Plus, Human Capital Plus ya. Jadi pengelolaan SDM atau pengelolaan karyawan menggunakan sistem. Lanjut. Oke, yang akan kami jelaskan di sore hari ini adalah terkait dengan siapa itu Dunamis, kemudian kenapa kita saat ini harus menggunakan HC Plus, kemudian dikaitkan dengan manage as service gitu ya, menggunakan salah satu rekan terbaik kami Infinis, kemudian apa itu HC Plus sendiri, kemudian manfaat-manfaat yang bisa didapatkan, kemudian nanti mungkin agak detail ya, cuma mungkin nanti di sesi detail ini saya serahkan ke Mbak Caca ya, apakah nanti waktunya masih cukup atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya gitu ya, kesimpulan dari menggunakan kolaborasi manage as service ini seperti apa. Oke, lanjut. Oke, ini sekilas tentang Dunamis. Dunamis itu adalah perusahaan HR ya, untuk konsultan HR. Ya, kita berdiri di tahun 1991. Kemudian sejak tahun 1992 kita menjadi rekan dari Franklin Covey untuk di Indonesia. Kemudian jasa yang kita jual atau produk yang kita jual adalah training ya. Jadi jika Bapak Ibu pernah mendengar terkait dengan 7 Habit, kemudian ada 4 Discipline of Execution dan lain sebagainya, itu adalah produk-produk terkait dengan training karyawan gitu ya, bisa untuk karyawan, untuk manajer, bisa untuk director dan lain sebagainya, yang menjadi produk-produk andalan dari kami. Nah, kemudian untuk terkait dengan produk yang lain yang juga disupport oleh Dunamis sendiri adalah human capital. Jadi selain untuk memanage orang, juga kita memanage sistemnya juga. Dalam hal ini adalah human capital. Sejak 2006 Dunamis sudah memiliki produk human capital yang didukung juga dengan teknologi. Dan saat ini di tahun 2012 kita juga sudah mengembangkan produk-produk lain ya, seperti Vital Smart sebagai salah satu produk andalan kami juga. Ya, sekilas tentang Dunamis. Ini adalah foto dari manajemen kami. Kemudian misi dari Dunamis sendiri adalah kami mengenable greatness in people and organization everywhere. Jadi bagaimana kita bisa mendorong organisasi dan orang di dalamnya untuk bisa berkinerja optimal gitu ya. Nah, ini kalau secara konsep human capital-nya. Nah, nanti bagaimana itu bisa didukung juga dari sisi platform teknologinya, sehingga dengan teknologi berkolaborasi dengan human capital, harapannya bisa menjadi satu terobosan yang sangat signifikan. Apalagi di masa-masa sekarang ya Bapak Ibu ya, kita menggunakan dengan pandemi seperti sekarang ini, menjadi sistem adalah suatu keharusan. Lanjut Mas Bayu. Oke, next. Baik, berikutnya adalah kami berkolaborasi dengan Infinis itu sudah lama ya, sudah sejak tahun 2000
2007 2008 kalau nggak salah. Nah, produk-produk yang saat ini yang berbasis aplikasi yang sudah ada di Infinis itu adalah ada 2 produk ya terkait dengan employee engagement survey, kemudian juga ada human capital information system atau HC Plus tadi ya. Jadi kalau employee survey itu terkait dengan produk survei ya. Jadi survei tentang kepuasan karyawan, tentang keterikatan karyawan gitu ya. Dan ini adalah klien-klien yang sudah menjalankan langsung survei di atas platform Infinis. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun ini itu masih akan ada survei-survei yang akan berjalan ya. Tentunya karena didukung oleh platform teknologi juga jaringan yang handal dari sisi Infinis, sehingga sampai dengan tahun ini tuh kami masih sangat erat bekerja sama dengan Infinis. Nah, kemudian juga ada Human Capital Information System yang nanti akan kami jelaskan di sore hari ini. Lanjut, Mas Bayu. Oke, kenapa HC Plus gitu ya? Saat ini di luaran gitu di pasaran tuh sudah sangat banyak sekali Bapak dan Ibu aplikasi-aplikasi terkait dengan pengelolaan human capital ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sangat banyak jumlahnya, mulai dari yang sifatnya small capacity sampai yang complex capacity. Nah, dalam hal ini yang kami dorong kenapa harus pakai HC Plus ada 2 aspek secara garis besar ya, ada secara aspek human capital dan secara aspek teknologi. Nah, secara aspek human capital tentunya kita mengharapkan dari sisi ada 2 nih, ada sisi pegawai atau employee, ada sisi human capital, pengelola human capitalnya. Nah, harapannya kenapa harus menggunakan HC Plus supaya pihak HC dalam hal ini untuk employee experience bisa membantu pegawai atau karyawan dalam organisasi untuk mendapatkan pengalaman terkait dengan penggunaan human capital system. Pengalaman itu adalah kemudahan pegawai dalam melakukan aktivitas ke-HC-an, mulai dari pengajuan cuti, melihat slip gaji, melakukan performance plan, kemudian mereka akan di-assess kompetensinya, sampai dengan di-develop trainingnya, sampai nanti mereka akan mendapatkan kesempatan untuk promosi dan lain sebagainya. Sampai nanti si karyawan tersebut melakukan mengalami harapannya ya sampai pensiun gitu ya di ini, dan akan diproses untuk terkait dengan termination-nya. Jadi kenapa HC Plus? Karena di dalam HC Plus ini bisa membantu pengelola HC dalam hal ini untuk mendorong pegawai untuk mendapatkan pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang bisa memberikan mereka kemudahan, sehingga harapannya mereka akan engage dengan organisasi. Kemudian kepada HR atau HC Experience dalam hal ini adalah membantu pengelola HC untuk mengoptimize sistem kerja mereka ya, yang biasanya mungkin manual. Nah, saat ini sudah menggunakan teknologi dan didukung dengan teknologi yang handal, serta juga update kepada strategi-strategi yang sekarang sudah ada dalam yang sudah ada di dalam pasaran sekarang gitu ya. Jadi yang sudah berjalan sekarang pasti selalu setiap tahun baik itu konsep HC maupun konsep IT itu pasti ada update. Nah, bagaimana dengan sistem pengelola HC itu mereka akan selalu update nih. Jadi tidak dengan konsep-konsep yang lama seperti itu. Nah, itu dari sisi HC aspek. Kemudian dari yang kedua, dari sisi teknologi aspek adalah yang pertama, bagaimana dengan menggunakan teknologi kita jadi mudah untuk mengakses data-data yang memang akan kita akses ya. Jadi dan saat ini sudah tersedia juga dalam mobile apps, sehingga untuk kebutuhan akses data, membuat laporan, melihat jadwal dan lain sebagainya, itu kita bisa dengan mudah ya. Tentunya harus didukung ya dengan network dan platform yang baik pula. Nah, oleh karena itu mungkin salah satunya kenapa kita mendorong salah satunya menggunakan managed service dengan salah satunya adalah Infinis. Kemudian yang kedua, secara teknologi data dan proses menjadi terintegrasi ya. Jadi banyak di luaran pengelolaan HC itu sudah menggunakan sistem ya, bilangnya menggunakan sistem, tapi ternyata pas kita lihat masih menggunakan Excel gitu ya, atau menggunakan Excel yang disistemkan. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang lucu gitu ya kalau kita lihat di dalam organisasi. Sampai akhirnya di masa-masa sekarang memang penting sekali mempunyai sistem yang memang bisa mengintegrasikan antara data dan proses. Sehingga kita selalu menjual terkait dengan istilah end-to-end HR proses. Jadi mulai dari orang direkrut sampai dengan orang keluar itu menjadi satu satu kesatuan proses bisnis. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan menggunakan Infinis atau dengan menggunakan managed service, kita perusahaan atau organisasi bisa fokus kepada core bisnisnya. Jadi
Untuk yang urusannya dengan teknologi, platform, network, infrastruktur itu kita berbagi peran karena memang sekarang kuncinya adalah kolaborasi nih supaya larinya juga makin kencang seperti itu. Nah, itu adalah kenapa kita harus menggunakan saat ini ya terkait dengan pengelolaan HC menggunakan HC+. Lanjut Mas Bayu. Nah, berikutnya adalah kenapa menggunakan Infinis gitu ya. Karena dalam hal ini dari Dunamis sendiri merasakan beberapa manfaat ya. Jadi Dunamis jadi bisa fokus kepada HR bisnis prosesnya ya. Jadi fokus kepada bisnis prosesnya dan juga bisa yang paling terasa itu adalah saving budget ya. Karena kalau misalnya kita harus menyediakan server dan lain sebagainya, itu pasti ada cost yang harus kita sediakan. Nah, namun dengan kita bekerja sama dengan Infinis, kita bisa lebih bisa mengelola ya. Mengelola budget itu menjadi lebih bijak gitu ya untuk kebutuhan tahun ini, tahun depan dan lain sebagainya. Dan dari Infinis sendiri menyediakan beberapa layanan-layanan yang memang standar dan itu handal gitu ya. Misalnya tadi yang sudah disebut oleh Pak Agusto ada fleksibel dan fleksibel dan scalability. Jadi mudah ketika nanti kita mau melakukan mau mengupgrade resource-nya, memorinya, kemudian CPU itu sangat mudah dan sangat cepat gitu ya. Ini sudah terbukti di ketika kita menjalankan proses engagement survey ya, ketika jumlah respondennya itu naik ya misalnya dari 1.000 jadi 5.000 itu kita mudah nih berkomunikasi dengan Infinis. Kemudian juga yang kedua terkait dengan environment yang aman ya, secure, standar gitu ya. Kemudian juga update dengan teknologi terbaru. Kemudian juga kalau terjadi apa-apa dengan sistem kita, Infinis juga ready dengan backup dan restore sistem datanya. Ini sudah beberapa kali juga kejadian. Dan alhamdulillah Infinis bisa menyediakan layanan backup dan restore datanya. Kemudian juga untuk meresponnya juga cepat gitu ya. Ini juga kami rasakan ketika kami butuh cepat gitu ya untuk mengkontak baik itu tim teknis maupun tim marketingnya juga itu cepat diresponnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah juga kenapa kita milih Infinis karena memiliki beberapa standar ISO ya. Nah, ini adalah kenapa kita memilih Infinis ya untuk menjadi rekanan untuk manage service yang memang produk-produk yang ada di Dunamis. Lanjut. Oke. HC Plus sendiri tadi ya adalah sebenarnya sebuah aplikasi maupun software yang memang dibangun untuk membantu organisasi dalam hal ini mewakili human capital ya. Karena di setiap organisasi pasti ada orang HR-nya atau orang HC-nya untuk mengelola kebutuhan dari karyawannya gitu ya. Dengan konsep end-to-end proses. Jadi bukan sekedar Bapak Ibu punya modul payroll, bukan sekedar punya modul training, tapi ini end-to-end. Nah, supaya ketika nanti Bapak Ibu bekerja menggunakan sistem itu sudah tidak lagi manual. Jadi meminimalkan paper gitu ya. Nah, diantaranya apa? Mulai dari karyawan baru ya, new applicant, kemudian dia menjadi new employee, kemudian setelah dia jadi karyawan dia akan di-develop trainingnya, setelah itu dia akan diukur kinerjanya, setelah itu dia bisa melakukan layanan-layanan services seperti cuti, absen dan lain sebagainya. Dan terakhir ketika dia terminate dia akan mendapatkan haknya juga gitu ya, apakah dia pesangon atau uang pisah dan lain sebagainya. Itu kita pikirkan semua dalam sebuah serangkaian sistem HC. Dan saat ini HC Plus sudah ready dalam versi web dan versi mobile. Lanjut Mas Bayu. Oke, ini sekedar menekankan saja ya. Jadi manfaat kita menggunakan HC Plus ya dengan manage as service adalah secara teknologi tadi ya mudah diakses, kemudian juga HC Plus juga support dengan API teknologi ya. Jadi kalau misalnya ada banyak sistem yang mau berkomunikasi dengan HC Plus, kita mampu sebagai penyedia data maupun kita yang mengambil data gitu ya. Kemudian kita juga siap untuk berintegrasi dengan sistem lain. Kemudian jika ada kebutuhan yang sangat custom di tempat Bapak dan Ibu, itu kita bisa melakukan custom development ya. Ini mohon maaf ada typo ya. Kemudian terakhir adalah support didukung oleh Infinis ya dengan platform infrastruktur dan network yang handal. Kita jadi lebih pede lagi nih dalam menjalankan bisnis proses yang ada di dalam HC Plus. Kemudian kalau dari sisi HC-nya, kemudian untuk mengakses data ya, kemudian untuk mengelola data karyawannya, kemudian untuk mengakses report, membuat report gitu ya. Juga bagaimana mengimprove kinerja dari pengelola HC gitu ya. Jadi ketika pengelola HC itu harus membuat laporan jumlah karyawan, membuat laporan
kandidat suksesor, membuat laporan talent, membuat laporan gaji, itu semua bisa dilakukan dengan cara yang cepat karena sudah menggunakan sistem. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang bisa didapatkan. Lanjut, Mas Bayu. Oke, sedikit saya jelaskan terkait dengan arsitektur ya yang ada di dalam HC Plus sendiri ya. Ini kalau di Bapak dan Ibu sekalian ada yang mungkin sebagai praktisi HR, di sini kami menekankan saja bahwa isi dari HC Plus itu sebenarnya cukup standar ya. Kalau kita lihat di di berbagai macam aplikasi itu cukup standar. Cuma ini kita menekankan integrasinya gitu ya. Dan ini sudah berjalan di kita punya sekitar 15 klien ya yang memang sudah menggunakan, dan ini bertahan dari ada yang dari tahun 2010, 2013 gitu ya sampai sekarang, dan setiap tahunnya pasti ada mereka melakukan enhancement karena itu merasakan manfaatnya, dan pasti begitu merasakan manfaatnya ada improvement yang akan dilakukan seperti itu. Nah, yaitu modulnya sebagai berikut. Yang pertama akan ada modul karyawan, minta tolong disorot Mas Bayu. Nah, modul people portfolio adalah modul karyawan ya. Ini bukan sekedar modul karyawan tapi komplit ya. Jadi paket komplit data karyawan, di situ ada CV, data keluarga, pelatihan dan lain sebagainya. Cukup lengkap, dan si karyawan bisa melakukan updating datanya sendiri seperti itu ya. Kemudian di sebelahnya adalah modul organisasi ya. Bagaimana dengan mudah pengelola HC mengelola yang namanya struktur organisasi. Jadi kalau ada perubahan dari tahun ke tahun kita punya historinya. Ya, kemudian kalau ada jabatan yang sifatnya vacant, dia mau dirangkap dan lain sebagainya, itu semuanya bisa dikelola dalam modul organisasi. Nah, kemudian turun ke bawah, modul people portfolio dan modul organisasi itu akan dilengkapi dengan modul dising job profile atau job desk ya. Jadi job desk ini adalah dising job profile atau job desk yang dilengkapi dengan salah satunya adalah KPI. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal istilah Key Performance Indicator, itu adalah salah satu output yang dihasilkan dari job desk gitu ya. Jadi ini adalah modul job desk yang memang manfaatnya lebih terasa karena memang salah satu outputnya dapat digunakan untuk modul-modul yang lain. Nah, lanjut ke bawahnya adalah modul performance. Jadi bagaimana KPI yang tadi sudah dihasilkan dari modul job desk atau dising job profile itu bisa diukur kinerjanya melalui modul performance. Dan modul performance ini nanti akan digunakan untuk modul yang lain. Dalam hal ini misalnya modul talent gitu ya. Kalau kita mau bicara 9box, ya Bapak Ibu mungkin tahu 9box. Nah, itu kita bisa mengeluarkan nih 9box berdasarkan kinerja 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir gitu ya. Tentunya performance itu tidak bisa lepas dari kompetensi ya. Jadi nanti kita akan didukung juga dengan modul kompetensi. Bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang kompetensinya bagus, performance-nya bagus, kompetensinya sedang-sedang saja, performance-nya tinggi, dan lain sebagainya, sehingga bisa terefleksikan di dalam jendela 9box. Nah, kemudian yang terakhir bisa didukung juga dengan modul learning ya. Saat ini kami sudah ada modul LMS juga untuk bisa membantu pengelolaan pembelajaran secara lebih optimal. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kirinya itu ada modul rekrutmen, itu adalah modul yang terkait dengan kebutuhan karyawan baru gitu ya. Dan kita menyediakan juga online rekrutmen ya, seperti kalau Bapak Ibu pernah lihat LinkedIn, kemudian Jobstreet gitu ya. Kita menyediakan aplikasi online rekrutmen yang akan terintegrasi dengan modul rekrutmen, sehingga nanti pada saat ada kebutuhan tenaga kerja itu kita bisa ambil dari luar dan kita bisa integrasikan dengan data karyawan juga ketika nanti sudah akan join gitu ya. Nah, setelah join nanti akan dilengkapi berikutnya dengan modul di bawahnya, yaitu modul payroll gitu ya, modul penggajian standar, dan yang di bawahnya itu adalah modul-modul yang terkait dengan services. Tadi bagaimana absensi, kemudian surat peringatan, cuti, perjalanan dinas, kemudian klaim dan pinjaman itu juga menjadi salah satu fitur-fitur yang tidak kalah menarik gitu ya kalau kita menggunakan sistem HC. Nah, ini adalah produk-produk yang ada di dalam HC Plus yang dengan segala macam kompleksitasnya, kelengkapan dan lain sebagainya, diharapkan bisa membantu pengelola HC dalam mengelola karyawannya, proses bisnis di dalam karyawannya. Lanjut. Oke, ini sedikit cerita tentang paket-paketnya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan HC Plus sendiri, itu kita bagi ke dalam beberapa paket sebagai berikut ya. Lanjut. Nah, lanjut lagi Mas Bayu. Ini adalah modul-modulnya ya tadi ya. Penjelasan dari yang gambar tadi ini adalah daftar modulnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri sebenarnya modul-modul mana yang memang dibutuhkan ya. Ini ibaratnya bukan tukang obat ya, tapi
Kalau Bapak Ibu punya kendala di organisasi terkait dengan, oh kita nggak punya sistem performance yang baik nih, kita nggak punya sistem learning yang baik nih, kita nggak punya sistem payroll yang baik nih. Nah, nanti kita bisa menawarkan solusi-solusi yang memang bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa mengobati hal-hal yang memang dirasakan terjadi dalam organisasi. Nah, dari pengalaman selama ini, ibaratnya obat andalannya itu adalah sebagai berikut. Lanjut Mas Bayu. Ya, jadi lanjut. Nah, ada terkait dengan obat self services gitu ya. Jadi bagaimana self service itu misalnya modul-modul terkait dengan cuti, attendance, kehadiran ya. Sekarang udah zaman sekarang juga karena ada pandemi ya. Jadi kita WFH itu gimana kita bisa absen dari rumah, mastiin orang kerja di rumah berdasarkan GPS dan lain sebagainya, itu menjadi satu kewajiban. Kemudian ada juga modul performance terkait dengan modul kinerja gitu. Bagaimana memastikan setiap orang bisa bekerja dengan baik. Kemudian modul talent ya terkait dengan rencana orang untuk orang-orang yang bagus di dalam organisasi itu akan diapakan dan bagaimana cara meretainnya. Kemudian modul reward terkait dengan modul compensation and benefit terkait dengan payroll. Kemudian berikutnya ada modul learning terkait dengan metode belajar gitu. Gimana cara belajar sehingga bisa mendukung peningkatan kompetensi dan akhirnya organisasi juga yang akan mendapatkan keuntungannya. Nah, yang terakhir adalah modul premium. Premium itu adalah modul komplitnya. Jadi kalau misalnya kita mau beli semuanya, yaitu adalah modul komplitnya. Nah, sedikit tentang masing-masing dari paket ini ya, isinya ya. Jadi kalau kita next, Mas Bayu. Nah, ini adalah isi dari self service package. Ada modul-modul yang kita bilang standar ya. Jadi memang harus ada nih modul organisasi dan modul karyawan atau people portfolio. Kemudian modul yang berhubungan yang akan diambil terkait dengan self service adalah sebagai berikut ya. Ada modul cuti, kehadiran, klaim, bisnis perjalanan dinas, pinjaman dan payroll. Kemudian berikutnya untuk modul performance ini adalah terkait dengan kinerja ya. Jadi yang wajib itu adalah modul organisasi, people portfolio dan DJP atau job desk. Kemudian modul yang berhubungan yang akan diambil adalah modul kompetensi, kemudian modul performance itu sendiri dan modul value measurement system dan behavioral competency feedback. Nah, itu adalah paket performance. Lanjut, sedikit lagi Bapak dan Ibu, untuk modul talent, ini adalah modulnya ya, yang required adalah modul organisasi, people portfolio, DJP, kompetensi, performance, value measurement, dan behavioral competency feedback, dan modul intinya adalah modul talent, karir, dan rekrutmen. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjaring orang-orang yang talent dalam organisasi, dan dia bisa siap nih untuk dijadikan calon-calon pemimpin di masa depan. Lanjut ke modul berikutnya adalah modul reward. Nah, ini adalah modul compensation and benefit ya. Jadi yang requirement-nya itu adalah organisasi, portfolio, DJP, kompetensi, performance, VMS dan BCF. Nah, kemudian modul intinya adalah modul payroll. Jadi ini bukan sekedar modul payroll Bapak Ibu ya. Jadi akan terintegrasi dengan sistem bonus, sistem pesangon, pensiun dan lain sebagainya. Ini whole package. Lanjut berikutnya adalah terakhir modul learning terkait dengan pembelajaran ya. Jadi bagaimana bisa modul requirement tetap sama ya, ada organisasi, portofolio, DJP dan kompetensi. Kemudian untuk related modulnya ada modul learning, talent dan karir. Nah, jadi di sini ada LMS, ada macam-macam lah cerita yang bisa kita detailkan terkait dengan metode belajar. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah based on custom ya. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata butuhnya juga nggak itu juga sih, tapi kita butuhnya hanya kita butuh modul tertentu aja Pak, itu bisa nggak? Itu bisa jawabannya. Jadi tinggal modul standarnya tetap harus dipilih ya untuk organisasi dan people portfolio. Nah untuk yang customnya sendiri yang nanti bisa dipilih tergantung kebutuhan. Apakah butuhnya hanya cuti saja, butuhnya hanya attendance saja dan lain sebagainya. Nah itu adalah package-package yang kami buat ya untuk memudahkan Bapak Ibu kira-kira untuk ketika tertarik gitu ya untuk melihat HC Plus, nah ini adalah solusi-solusi yang bisa kami tawarkan. Nah, di setelah ini tuh sebenarnya ada detail tentang masing-masing modul ya. Cuma mungkin saya skip aja karena waktunya mungkin terbatas. Tapi boleh di skip pelan-pelan Mas Bayu. Ya, nanti di sini ada kalau Bapak Ibu tertarik nanti kita bisa share. Saya kembalikan ke Mbak Caca ya untuk bagaimana mekanisme sharingnya gitu ya. Ini adalah beberapa gambar yang bisa dilihat terkait dengan modul-modul. Lanjut Mas Bayu, agak cepat aja. Ya ini DJP, cepat aja. Oke, ini kompetensi. Kemudian juga ada lanjut lagi Mas Bayu. Terus agak cepat aja. Performance management, karir, talent ya, ada 9 box. Lanjut. Ada rekrutmen ya, lanjut lagi, ada modul learning ya. Lanjut lagi, ada modul kehadiran, cuti,
kemudian lanjut lagi ada modul reimbursement, kemudian lanjut lagi ada modul pinjaman, kemudian lanjut ada modul business trip ya terkait perjalanan dinas, lanjut lagi ada modul payroll ya terkait dengan penggajian, lanjut ada modul pengumuman ya, ada announcement. Nah, ini bisa dikirimkan ke email juga nih Bapak dan Ibu, pengumuman ya, bisa bersifat internal maupun eksternal. Lanjut lagi Mas Bayu. Dan dokumentasi ya. Jadi nanti dokumentasi yang sifatnya bisa diakses oleh pegawai itu bisa dimasukkan ke sini. Sehingga benar-benar sistem HC itu berfungsi sebagai supporting sistem yang akan memudahkan pengelolaan people people management gitu ya. Baik itu orang HC-nya, kemudian orang karyawannya, atasannya itu akan merasakan manfaat yang sesungguhnya seperti itu. Lanjut. Nah, terakhir adalah sebagai berikut Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, kalau kita menggunakan HC Plus, Bapak dan Ibu akan mendapatkan beberapa manfaat gitu ya. Jadi bagaimana merasakan kemudahan untuk mengelola organisasi gitu ya. Kemudian membuat job desk, mempunyai KPI. Kemudian nanti bagaimana bisa memonitor orang-orang yang sifatnya akan berakhir masa kontrak, pensiun, probation ya. Bagaimana mendevelop kompetensi karyawan, mengevaluasi kinerja karyawan, melihat karir karyawan gitu ya. Sampai dengan membantu karyawan untuk mengelola sistem self service-nya mereka ya. Dan dengan menggunakan Infinis sebagai managed service platform akan membuat organisasi yang pertama udah pasti saving cost gitu ya, karena tidak harus memiliki server sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada flexible managed resource gitu ya. Jadi bisa gampang untuk kita melakukan up and down dari sisi resource-nya. Kemudian juga mempunyai mekanisme yang baik juga ya, standar untuk backup dan restore data. Dan yang penting sih, salah satu yang penting buat kami adalah after sales service-nya itu bagus gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita ada kebutuhan tuh cepat responnya, sehingga kita juga jadi tambah yakin kalau misalnya kita ada kendala maupun kita punya kebutuhan baru, kita bisa didukung oleh pihak yang memang handal. Itu mungkin dari kami, Mbak Caca, yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Bayu dan juga Pak Syarif untuk penjelasannya. Sangat menarik dan detail sekali. Baik, untuk para peserta yang hadir, Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk mengisi link feedback. Ini sudah diinfokan di kolom chat. Ini juga sebagai salah satu evaluasi bagi kami tentunya agar bisa lebih baik kembali dalam tampil di webinar berikutnya. Ya, terima kasih Pak Andi Pranata. Mohon yang lainnya juga dibantu sambil mengisi aja ya. Sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah cukup banyak juga para peserta yang bertanya. Saya juga bisa merasakan energi positifnya sekali. Wah, berarti sangat menyimak nih dari penjelasan awal tadi ya. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan Pak Rusdiansyah ya. Oke, pertanyaannya, jika kita ingin menggunakan solusi cloud computing, data center, dan lain-lainnya, dalam keamanannya bisa dijelaskan mana yang menjadi tanggung jawab customer dan mana yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin boleh dibantu Pak Agusto, halo? Masih mute, Pak. Masih di mute ya Pak Agusto? Iya, halo. Oke, halo, sudah jelas Pak. Iya. Oke, dari Pak Rusdiansyah, jika kita ingin menggunakan solusi cloud computing data center dalam keamanannya dijelaskan mana yang tanggung jawab customer dalam menjadi ini. Jadi tanggung jawab customer adalah ladang di dalamnya itu sendiri. Jadi bagaimana ada data dalam aplikasinya itu, apakah itu ada virus atau enggak, itu kami tidak bisa memanage itu, tapi kita bisa memberikan tambahan misalnya seperti Kilat Protect, di bawah bisa implementasikan Kilat Protect atau beberapa antivirus yang di dalam layanan itu. Nah, habis itu tanggung jawabnya customer ya berarti kami data itu adalah tanggung jawabnya Bapak. Jadi semua data, jadi kami hanya berhubungan tanggung jawabnya di bagian infrastruktur, memastikan bahwa servis yang Bapak sewa ke kami layanannya selalu up and running. Jadi misalnya virtual servernya selalu up bila ada ini, atau misalnya ada beberapa
attack yang selalu banyak ke website servernya Bapak, itu kami kan bisa bantu nanti bilang bahwa oh ini terlalu banyak attack nih dalam servernya Bapak, jadi kita bagaimana akan kita lakukan gitu kan supaya biar bisa memanage itu, ataukah eh, eh, penggunaan hard disk gitu misalnya mau bertambah besar, itu juga bisa kami yang bantu untuk seperti itu. Mungkin itu sih Pak yang dari tambahan saya, mungkin kurang lengkap tapi mungkin beberapa bisa saya berikan seperti itu skupnya. Baik, mungkin itu Pak Rusdiansyah penjelasan dari kami. Baik, terima kasih Pak Agusto. Berikutnya pertanyaannya ini ada dari Bapak Rahmadi Puji. Pertanyaannya, kenapa ya kita masih worry untuk menyimpan data center di cloud? Karena memang security-nya ini kebanyakan informasinya sering bobol ya datanya. Bahkan sekelas Facebook aja bobol. Juga beda halnya ketika server on-premise. Ini kan di dekat usernya kondisinya. Mungkin itu Pak Agusto pertanyaannya. Sebentar. Hmm. Kami masih worry nyimpan data center di cloud. Oke. Oke, mungkin ini saya bisa analogikan misalnya Bapak sekarang bisa nyimpen email juga kan, misalnya sebenarnya cloud itu nggak cuma virtual server ya, jadi sebenarnya cloud itu adalah layanan yang kita pakai di luar. Contohnya mungkin zaman ya tadi Facebook ya, habis itu email kita sudah banyak pakai, itu juga termasuk salah satu cloud. Ya Yahoo itu email service itu cloud. Nah, kenapa bisa kalau bisa dibilang kenapa kita bisa percaya sama cloud seperti itu gitu. Jadi ada OneDrive yang juga menggunakan dia mempunyai free sebanyak 5 giga kalau nggak salah, atau Google Drive juga ada free, itu kita juga ini. Sebenarnya ya mungkin tidak perlu worry akan keamanan data center selama kita memberikan SOP yang bagus. Jadi dari sisi kami sendiri, kami adalah menggaranti bahwa data yang ada dari Bapak Ibu sekalian itu tidak kami lempar keluar karena beberapa SOP yang ada. Mungkin Facebook, dan itu saya belum tahu informasi kenapa Facebook bisa bobol atau Tokopedia bisa bobol karena apa, sampai saat ini juga belum ada pemberitahuan juga. Tapi dari sisi kami sendiri, kami ada prosedur sendiri bagaimana kami misalnya untuk mengakses servernya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kalau misalnya ada problem gitu kan servernya, habis itu kami bisa kirimkan link untuk bisa diakses, habis itu dari link itu kami bisa remote servernya. Sedangkan kalau bila tidak ada link itu untuk semacam memberikan wewenang pada kami cuma tidak bisa mengakses virtual server Bapak yang Ibu yang punya yang saat ini. Nah, jadi untuk memanage service-service Bapak Ibu sekalian itu kami tidak melakukan langsung ke dalamnya, tapi kami memasangkan tools-tools monitoring yang kami taruh di virtual server Bapak Ibu sekalian supaya untuk bisa memonitor penggunaan resource dan penggunaan bandwidth yang ada di dalam server Bapak itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke. Semoga cukup lengkap untuk jawaban dari Pak Agusto ya, Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Bagas Rudi Wiska. Yang pertama pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan utama dalam kita harus menggunakan layanan managed service atau kita manage sendiri? Pertanyaan kedua, apabila ada user yang ingin migrasi, apakah ada pendampingan dari Infinis? Ada dua pertanyaan ya Pak Agusto ya, dari Pak Bagas Rudi tadi. Pertimbangan utama kita menggunakan managed service sendiri atau managed service. Oke, nah jadi seperti tadi slide yang saya jelasin sedikit itu tentang kenapa menggunakan managed service adalah infrastruktur sekarang makin baru, atau misalnya cloud server juga makin teknologinya makin baru. Jadi kalau dengan managed service, jadi bila ada sistem baru itu Bapak Ibu tidak perlu pusing akan kebutuhan lack of dari kebutuhan resource IT-nya. Jadi bahwa misalnya saya mesti harus cari spesifikasi user atau employee atau IT employee yang sesuai dengan spesifikasi yang sekarang gitu. Jadi nggak perlu dipikirkan itu, jadi bisa diosos ke perusahaan kami. Jadi Bapak dan Ibu bisa fokus di core bisnisnya aja. Seperti itu.
Habis itu yang kedua apabila ada user yang ingin migrasi, apakah ada pendampingan dari Infinis? Ya, ini ada beberapa pendampingan, tapi kalau untuk yang email biasanya kami bisa kami tawarkan untuk migrasi langsung dari kami. Nanti kami bisa kita ngobrol koordinasikan waktu dan kapan kita akan melakukan migrasi. Biasanya migrasinya banyak hal, banyak faktor juga. Contohnya bisa besarnya data yang ada atau siapa yang mau di-deliver untuk di migrasi sebelumnya itu gitu. Jadi kami juga bisa bantu untuk lakukan migrasi. Oke, Cak. Oke, berarti jangan khawatir ya karena kita juga akan membantu dan mendampingi dalam proses migrasinya ya Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Denny Rizky. Dari penjelasan Bapak Agusto terkait benefit dari cloud computing sendiri, apakah dari segi nilai ekonomisnya lebih besar investasinya dibandingkan dengan on-premise? Oke, ini menarik sih. Sebenarnya saya akan memberikan lebih detail ini di sesi ketiga. Jadi saya mau coba untuk memberikan antara namanya CAPEX, OPEX, dan ROI antara bagaimana on-premise dan cloud. Tapi mungkin secara clue-nya sendiri ya kayak tadi bahwa kalau kita mau membeli server lain itu kita juga yang salah satu poinnya adalah kita harus memikirkan pertama space. Server kita, kalau kita misalnya di on-premise, kita misalnya membelikan satu server, kita harus memikirkan space, tempat di mana server itu berada. Yang kedua adalah kebutuhan dari resource dari electricity-nya. Server itu membutuhkan spesifikasi listrik seperti apa dan kestabilan listrik seperti apa. Nah, itu kita harus pikirkan. Dan yang ketiga itu pendingin gitu kan. Pendingin server ini butuh kedinginan suhu yang seperti apa. Dan habis itu baru yang terakhir mungkin adalah siapa yang bisa manage nih server gitu kan. Jadi yang tadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa misalnya server sekarang mungkin pakai server HP Pavilion gitu misalnya. Anggaplah contohnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu akan cari orang yang butuh yang bisa menguasai si HP Pavilion itu. Ternyata pada sekitar 2 tahun ke depan memang server juga sudah tua dan butuh diregenerasi, mengganti ke server lain. Ternyata server anggaplah suka dengan Pavilion, tapi ternyata Pavilion yang kedua yang ke terbaru ini sangat kompleks. Jadi lebih ada beberapa teknologi juga yang perlu dikuasai oleh IT-nya. Jadi mungkin itu juga jadi pertimbangan juga kenapa memindahkan beberapa aplikasinya Bapak Ibu ke cloud computing seperti itu. Oke, mungkin itu ya secara ringkasnya, karena nanti penjelasan lebih detailnya akan ada di webinar berikutnya. Jadi harus tetap nonton webinar kita yang berikutnya ya. Baik, oke. Sebelumnya saya juga mau remind kembali untuk Bapak Ibu mohon dibantu untuk pengisian form evaluasi bagi kami. Linknya tertera di kolom chat ya, mohon dibantu diisi. Nanti kita lanjut ke sesi Q&A lagi. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Fauzi ya. Jika baru memulai bisnis atau startup, apakah ada paket basic atau standar yang dimiliki Infinis? Mohon dijelaskan apa saja spesifikasinya. Oke, ini jika memulai bisnis startup ada paket standar. Ini lebih ke virtual server ya. Jadi sebenarnya banyak sih Pak. Sebenarnya kayak contoh ya sebelum ke virtual server mungkin saya ke email server dulu, atau email service ya. Di email service itu sendiri kayak Office 365 dan G Suite itu kami tidak perlu membutuhkan user yang cukup banyak. Jadi hanya satu user, paket layanan satu user, Bapak sebenarnya udah bisa pakai Office 365 atau G Suite. Itu. Nah, itu kalau untuk yang email. Jadi bisa mau 1, 2, 3 atau 4, jadi cukup fleksibel sebenarnya dan itu bisa bertambah. Dan juga nanti bisa dirubah paketnya. Jadi misalnya email service yang Office 365 dulunya pakai bisnis standar dirubah ke basic misalnya untuk mungkin tidak perlu
office online, office offline-nya gitu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang email service itu bisa mulai dari 1 orang dulu aja, Pak. Nah, habis itu kalau untuk yang paket yang bisnis, untuk paket yang virtual server itu sebenarnya kami sudah banyak paket-paket tuh, Pak. Sebenarnya ada paket yang kecil yang cuma 1 CPU, 1 GB RAM dengan 20, mungkinnya 20 GB itu ada beberapa paket-paket yang kami punya dari paket kecil sampai paket besar atau paket yang di-customize. Jadi kalau di Infinis Cloud sama di Cloud Kilat ada sedikit beda, Pak. Jadi kalau di Infinis Cloud itu paketnya kami bisa customize. Jadi misalnya servernya Bapak itu membutuhkan 1 GB RAM dan 1 vCPU aja gitu misalnya. Dan ternyata hard disk-nya yang butuh besar gitu. Jadi misalnya hard disk-nya menjadi dari paket yang biasanya itu sekitar 20 GB menjadi 40 GB. Nah, di Infinis Cloud itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau di Cloud Kilat memang ada paket yang sudah distandarisasi dari paket S, XX dan selainnya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya bisa mulai sih, Pak, tergantung dari spesifikasi kebutuhan aplikasi apa yang Bapak ingin bangun di perusahaan service itu. Oke, mungkin sudah bisa mewakili untuk jawabannya ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Augusto untuk penjelasannya. Next, ini ada pertanyaan terkait layanan dari Dunamis ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Andi Pranata, Hatton Wines. Oke, pertanyaan pertama, employee sebagai aset dalam perusahaan, seberapa efektifkah HSIS atau HCIS dan 4DX untuk diterapkan pada suatu perusahaan? Halo Pak Syarif atau Pak Bayu? Halo. Ya, Mbak. Oke, pertanyaannya dari Pak Andi Pranata itu ya. Ini saya bantu untuk sebutkan kembali. Employee sebagai aset dalam perusahaan, seberapa efektifkah HCIS dan 4DX untuk diterapkan pada suatu perusahaan? Mungkin itu dulu yang kita jawab. Boleh dibantu jawab mungkin Pak Syarif? Oke, boleh. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Andi Pranata, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jawabannya sangat efektif, Pak. Jadi kita mempercayai bahwa kalau kita mampu mengelola mengelola karyawan atau employee dengan cara yang baik, maka harusnya employee juga akan memberikan reaksi yang baik juga. Nah, bagaimana bisa kita mengelola karyawan dengan baik? Salah satu metodenya dibantu dengan teknologi gitu ya. Teknologi dalam hal ini adalah HC Plus ya. Jadi mungkin nanti kalau ada waktu di yang lain kami bisa menjelaskan ya. Sebenarnya kalau untuk Hatton Wines kami pernah berkunjung juga Pak, kalau nggak salah di Bali waktu itu ya. Sempat menggunakan juga ya kalau nggak salah ya. Ini saya dulu pernah salah satu owner kami itu juga mengenal Hatton Wine ya. Saya dulu pernah ke sana juga. Jadi intinya sangat bermanfaat, cuma memang tantangannya adalah untuk aplikasinya adalah implementasi, Pak Andi Pranata. Jadi bagaimana kita punya strategi implementasi, karena tidak sedikit kegagalan dari implementasi itu adalah pada strateginya. Nah, strategi untuk bisa memastikan setiap rencana-rencana yang ada dalam rencana timeline gitu ya, itu bisa dijalankan setelah go live. Nah, salah satu tools untuk bisa memastikan rencana kita berjalan adalah 4DX. Nah, 4DX itu sudah seberapa efektif, sangat efektif. Karena nanti juga mungkin di sesi yang terpisah ya, mungkin kita bisa jelaskan seberapa 4DX sudah membantu beberapa perusahaan besar ya, seperti Mandiri, BNI, dan lain sebagainya ya. Itu sudah terbukti PLN gitu ya, untuk bisa mengeksekusi strategi-strategi yang tadi memang rentan tidak berhasil karena kurang disiplinan kita dalam menjalankan atau menjaga komitmen. Nah, dengan adanya 4DX ini kita atau tempat Bapak dan Ibu nanti akan dibantu ya bagaimana bisa fokus kepada rencananya, kemudian komitmen apa yang mau dilakukan, dan itu dijaga cadence-nya, accountability-nya dijaga setiap saat, sehingga klien-klien yang menggunakan 4DX itu rasanya sepemahaman saya ya, karena saya fokusnya di HC Plus, tapi sepemahaman saya selalu menghasilkan success story gitu ya.
Nah, itu Pak. Jadi jawaban saya itu sih Pak, secara teknologi dan secara strategi eksekusi, itu 2 produk kami itu sangat, efektif ya. Tapi tadi memang harus saling mendukung, komitmen dari, atasan terutama ya dari manajemen untuk bisa menjalankan hal-hal yang memang menjadi komitmen ketika kita sudah memilih sebuah teknologi maupun sebuah pendekatan, strategi eksekusi. Mungkin seperti itu Mbak Caca. Oke. Ada lagi nih Pak Syarif, masih dari Pak Andi pertanyaannya ya. Ya. Saat ini ada beberapa aplikasi untuk HR yang ditawarkan misalkan seperti Sunfish, Hadir, dan lain-lainnya. Apakah kelebihan apps HC Plus dari Dunamis ini? Oke, terima kasih Pak Andi untuk pertanyaan keduanya. Jadi untuk ini mungkin, saya bisa menjawab dengan pengalaman ya Pak Andi ya. Jadi di, kami kebetulan, sudah berjalan sudah kalau dari, kelebihan ya, ini mungkin, bisa jadi ini subjektif ya, tapi kalau dari pengalaman yang disampaikan oleh klien, dari aplikasi Dunamis itu punya kelebihan dari sisi, modul development-nya. Ya, terkait dengan performance management, talent, karir, learning, rekrutmen. Itu, fiturnya komprehensif dan memang, pakemnya kuat gitu ya. Sehingga, ketika nanti ada, kebutuhan custom dan lain sebagainya itu, eee, apa namanya, framework-nya itu, eee apa ya, bisa diikuti lah ya, meskipun setiap perusahaan punya keunikan masing-masing ya, hampir di semua perusahaan kita pasti akan mengikuti gitu ya. Tapi, framework yang dimiliki Dunamis itu bisa diikuti, dipahami gitu ya. Sehingga itu yang menurut opini dari beberapa klien itu kelebihannya. Sedangkan kalau di kayak di Sunfish dan aplikasi HR yang lain, mereka fokusnya di, services gitu ya, seperti cuti, payroll dan sebagainya. Ada sih, untuk performance manajemennya dan talent management juga ada. Nah kemudian, kalau, apa namanya, eee, yang memang, klien yang memang sudah tadinya menggunakan Sunfish kemudian, berpindah menggunakan HC Plus itu nanti kita bisa sambungkan kalau Bapak tertarik untuk bicara dengan BPJS Kesehatan atau dengan Mandiri InHealth gitu ya. Itu ada beberapa klien yang memang, apa namanya, ya tadinya menggunakan Sunfish ya, kemudian karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu besar ya, terutama terkait dengan pengembangan orang, kemudian kalau mau dikembangkan di Sunfish juga membutuhkan biaya yang besar gitu ya, karena memang kekuatannya si Sunfish itu kalau saya nggak salah, yang setahu saya memang di, services-nya gitu ya, cutinya, payroll-nya seperti itu ya. Jadi ketika mau yang ke modul pengembangan, orangnya terkait dengan training, kinerja, karir, talent, nah itu yang, dirasakan, effort kalau untuk membangun di Sunfish. Ini menurut pendapat dari klien ya, saya hanya, mengutip saja. Nah, begitu juga dengan aplikasi yang lain ya, seperti Hadir, Silk, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kekuatan Dunamis itu, ada pada, apa namanya, terutama ya pada aplikasi yang modul-modul yang sifatnya, people development. Seperti itu Mbak Caca. Baik, pertanyaan berikutnya ini ada lagi untuk Pak Syarif berarti ini. Dari fitur ini ada pertanyaan dari Bapak Denny Rizky PT Wisma Kartika ya. Untuk pertanyaannya, dari fitur-fitur SC Plus yang dijelaskan tadi seperti pengajuan cuti dan lain-lainnya, apakah possible jika ke depannya user ada kebutuhan penambahan fitur atau customize? Serta akankah dikenakan biaya tambahan juga, Pak? Sebenarnya AC Plus itu produk standar ya Pak, produk standar yang sudah ada, pakemnya, filosofinya, framework-nya. Tapi tadi saya bilang, di setiap perusahaan itu punya keunikan yang masing-masing yang memang itu, pasti ada sedikit-sedikit yang kita harus custom. Jadi sebenarnya ini produk standar ya, buatan lokal gitu ya, buatan anak Indonesia dan, kalau mau di-custom masih bisa gitu ya. Tapi memang nanti ketika custom, kita akan ada istilahnya tuh, challenge gitu ya, bener nggak? Karena kadang-kadang, yang diinginkan user itu bisa jadi ketika kita jelaskan dengan, best practice HR yang, standar, itu akhirnya bisa ngikutin gitu. Tapi ya selama ini seperti itu ya, jadi jawabannya bisa ya, karena kita memang ini kita buat sendiri gitu ya. Kemudian apakah akan dikenakan biaya tambahan, nanti kita biasanya gini Pak, kita bicaranya tuh, ada, apa ya, POC ya, Pak, ya. Ada proof of concept biasanya ketika kita akan, menjajaki lebih lanjut nih, misalnya dari, setiap, Bapak dan Ibu ini tertarik untuk melihat HC Plus, kemudian untuk melihat nih seberapa fit and proper dengan,
kebutuhan yang ada di organisasi, kita bisa melakukan POC, proof of concept gitu ya. Jadi nanti akan diuji nih kebutuhan-kebutuhan yang ada, di-compare dengan fitur-fitur yang ada, sehingga akan didapatkan gap-nya. Apakah gap-nya itu besar atau kecil. Nah, dari gap yang besar atau kecil itu biasanya akan menjadi dasar nih. Oke, Bapak Ibu punya rencana implementasinya kapan? Biayanya berapa? Masuk nggak biayanya dan lain sebagainya. Jadi sangat bergantung dari hasil POC-nya sih, Pak. Nah, tapi kalau dari pengalaman selama ini, tadi karena saya bilang bahwa HC Plus itu sudah sangat apa ya, komplit gitu ya, dan memang dia dipakai dari 15 perusahaan yang memang punya tipikal bisnis yang berbeda-beda. Itu memang sekarang saling melengkapi. Sehingga makin ke sini itu ketika ada klien baru itu udah makin sedikit kebutuhan yang harus di-custom karena emang sudah termaktub hampir semuanya. Kalaupun ada itu hanya sebatas workflow misalnya ya, misalnya workflow-nya bisa ditambahkan Pak kemana-kemana atau misalnya ada kebutuhan kolom tambahan gitu. Tapi secara core itu udah jarang yang sampai akhirnya merombak besar tuh nggak ada gitu. Tapi jadi jawabannya bisa. Apakah dengan biaya tergantung dari besar kecilnya dari perubahan yang didapatkan ketika melakukan proses POC. Terima kasih Pak Syarif untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya Pak ya. Baik, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Bapak Reza Yoga Suara. Pertanyaannya, saat ini saya membutuhkan layanan GPU Cloud dengan harga sewa yang kompetitif dibandingkan Google dan AWS. Apakah Infinis Cloud memiliki layanan tersebut? Oke, boleh dibantu jawab Pak Agusto, silakan. Oke Pak, itu mungkin bisa dikontak sama tim sales kami nanti Pak mengenai hal itu. Jadi kalau untuk kayak Google dan AWS ya mungkin ada salah satu hal yang mungkin di-consider untuk mungkin tidak menggunakan itu gitu kali ya. Mungkin bisa dibilang bahwa contoh satu adalah internetnya bandwidth-nya berapa, karena kan itu dia menggunakan international bandwidth ya pasti Google dan AWS. Kebetulan saat ini kalau nggak salah Google juga, saya belum tahu apakah Google udah dari Indonesia atau belum, tapi AWS yang masih planning di Indonesia pun itu saat ini masih ada di Singapura lokasi servernya. Dan yang kedua adalah Google dan AWS tidak memberikan backup cloud, backup dari virtual server. Sedangkan kami sendiri itu memberikan backup H-1. Jadi tiap malam sesuai jadwal kami akan membackup virtual server Bapak. Dan yang ketiga, tadi apa pertanyaannya gitu Pak? Ya, pertanyaannya ini, saat ini saya membutuhkan layanan GPU Cloud dengan harga sewa yang kompetitif dibandingkan Google dan AWS. Apakah Infinis Cloud memiliki layanan tersebut? Oke, nah ya itu tadi dari tambahan yang tadi, jadi saya hanya berikan beberapa poin-poin yang ada di Infinis Cloud. Sedangkan kami juga sebenarnya kami partner dengan AWS ya. Kalau Google memang kami nggak ada panas, tapi yang tadi poin satu adalah mengenai internet bandwidth dan juga ada backup juga seperti itu Pak. Jadi sebenarnya itu tinggal kontak aja tim sales kami. Nanti kebutuhan Bapak itu seperti apa untuk ini nanti bisa kita sizing ulang atau kita menggunakan sizing yang sama seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya dan juga untuk Pak Reza mungkin nanti bisa kontak kami untuk penjelasan lebih detailnya dan diskusi lebih detailnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk, kami sudah tampung sebetulnya, tapi mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, ya. Jadi mohon maaf tidak bisa kami jawab saat ini. Mungkin nanti kalau sekiranya perlu untuk informasi yang lebih detail bisa menghubungi kami ya. Untuk kontak kami bisa menghubungi ke info@isi.co.id atau bisa juga reach out ke sosial media kami, Infinis Cloud. Baik, kalau begitu mungkin dari Bapak dan Pak Agusto, halo? Iya. Oke, nah kalau begitu mungkin kita tutup saja untuk sesi webinar kali ini. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Agusto untuk para peserta lainnya, silakan sebagai penutup. Iya, terima kasih untuk hadir di sesi managed service kami yang ini adalah session yang kedua ya. Jadi kami ada sesi lain selanjutnya lagi mengenai managed service. Ya mungkin nanti keep update aja, bahwa kami akan selalu update teknologi ke Bapak Ibu saya dalam webinar ini. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Agusto. Oke, dari Pak
Syarif dan Pak Wirawan, mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk para peserta webinar kita? Ya, terima kasih Mbak Caca. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk menyediakan waktu dan ininya ya, konsentrasinya untuk mendengarkan terkait dengan managed service. Pesan dari kami mungkin jangan seperti membeli kucing dalam karung ya. Ketika membeli produk HC Plus memang sangat banyak penawarannya. Nah, namun harus sangat teliti, terutama kalau Bapak dan Ibu sudah sangat serius untuk memiliki sebuah HC system, gitu. Karena seringkali kita tertarik dengan proses marketingnya, tapi kita nggak teliti untuk melihat availability-nya, gitu ya. Dan juga pesan dari Pak Agus tadi ya, untuk bisa bukan hal yang bukan hal yang aneh lagi. Sekarang kita harus memindahkan mindset kita kepada managed service supaya hidup kita lebih mudah ya, lebih ringan, dan memang perlu kajian-kajian lebih matang ya untuk bisa memindahkan paradigma kita punya sendiri dan kita bekerja sama dengan pihak lain. Ya, semoga Bapak dan Ibu bijak dalam mengambil keputusan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para speaker yang senantiasa memberikan informasi dan juga materi penjelasan yang sudah sangat detail ya kepada kami semua. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat juga, dan untuk para ibu bapak yang sudah bersedia mendengarkan dari awal acara sampai dengan sekarang, saya ucapkan terima kasih juga. Mohon dibantu untuk mengisi formulir feedback-nya. Dan juga untuk para peserta yang aktif yang sudah bertanya, nanti akan kami pilih dan akan kami hubungi juga karena akan ada voucher OVO ataupun GoPay yang akan dikirimkan. Dan untuk para hadirin yang sekiranya baru join di pertengahan, jangan khawatir, kita juga bisa memberikan atau menayangkan kembali seluruh rangkaian webinar ini di channel YouTube kami, Infinis Cloud. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami, dan juga follow akun sosial media Infinis Cloud. Baik, kalau begitu saya Saskia mohon undur diri. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.